Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Sulfia dari 12 IPA 1 akan menjelaskan tentang kehidupan politik pada masa demokrasi liberal atau parlementer. Perkembangan politik pada masa demokrasi liberal. Dari tahun 1950 sampai tahun 1959 terjadi silih berganti kabinet, yaitu Kabinet Nasir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, dan Kabinet Juanda. Yang pertama, Kabinet Nasir merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Partai Masyumi. Programnya menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan, menyempurnakan organisasi angkatan perang, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat, memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Hasilnya, berlangsung perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat. Kendala atau masalah yang dialami yaitu, yang pertama, upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu atau kegagalan. Yang kedua, timbul masalah keamanan dalam negeri, yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti gerakan DITII, gerakan Andi Asis, gerakan APRA, dan gerakan RMS. Yang kedua yaitu Kabinet Sukiman, merupakan koalisi antara Masumi dan PNI, dipimpin oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo. Programnya menjamin keamanan dan ketentraman, mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbarui hukum agraria, menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif, serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya, mempercepat persiapan pemilihan umum. Hasilnya yaitu tidak terlalu berarti sebab programnya melanjutkan program Nasir, hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya. Kendala atau masalah yang dialami. Adanya pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Subarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Mene Chochran. Mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan Ikatan Mutual Security atau ACT atau MSA. Tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif, karena lebih condong ke blok barat, bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat. Adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah. Masalah Irian Barat belum juga teratasi, hubungan Sukiman dengan militer kurang baik, tampak dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan. Yang ketiga, Kabinet Wilopo. Kabinet ini merupakan zakon kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya, dipimpin oleh Mr. Wilopo. Programnya, program dalam negeri, menyelenggarakan pemilihan umum, konstituante, DPR dan DPRD, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan. Program luar negeri, penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Kendala atau masalah yang dialami. Adanya kondisi krisis ekonomi karena jatuhnya harga barang ekspor dan impor meningkat. Terjadi defisit kas negara, muncul gerakan separatisme dan gerakan provinsialisme. Munculnya gerakan separatisme dan sikap provinsialisme. Peristiwa 17 Oktober 1952 merupakan upaya pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil sehingga muncul sikap tidak tenang. Munculnya peristiwa Tanjung Murawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur, yaitu di daerah Dili. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.